Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Sabtu 5 April 2025, hari biasa pekan keempat Prapaskah dan hari Sabtu Imam. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga karya belas kasih-Mu mengarahkan hati kami kepadamu, sebab tanpa rahmat-Mu kami tidak dapat berkenan kepadamu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan. Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seorang sebelum ia didengar? Sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Hari ini kita melihat bagaimana sebuah gerakan yang terjadi saling bergesekan. Orang Farisi dengan hukum Tauratnya tahu bahwa Mesias akan datang sebagai juru selamat mereka. Tetapi yang mereka tahu dalam Taurat mereka, Mesias itu lahir di Bethlehem, bukan di Galilea. Nah lalu, nasihat dari Nikodemus adalah sesuatu yang baik. Ya. Maka ditanyakan, kan harus ada juga dong praduga tak bersalah. Ya. Itu penting. Tetapi mereka tidak mau, mereka hajar saja begitu. Nah indah, sikap kita pun sama. Mendengar, belum berpikir lebih jauh, sudah menghakimi. Inilah kita belajar dari pengalaman dengan Yesus ini. Nikodemus kan mengatakan, dengar dulu, lihat dulu, tanya dia dulu. Bukan langsung dihukum, menghakimi. Dan kita sebagai seorang anggota masyarakat, mudah sekali menghakimi. Dengar gosip, langsung kita menghakimi.
Lalu apa yang disampaikan oleh Injil pada hari ini? Satu, seseorang itu mempunyai sejarah sendiri. Di mana dia lahir, punya silsilah walaupun ada tidak tertulis, ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Kedua, Tuhan itu mempunyai tujuan menciptakan kita itu untuk apa? Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau berikan kepada kita. Maka lalu kita melihat dari tindakan-tindakan. Kan itu seperti peribahasa mengatakan harimau meninggalkan belang, gajah meninggalkan gading, manusia meninggalkan nama. Ketika semuanya selesai, barulah kita memberikan sebuah keputusan. Maka di dalam gereja, ya, untuk proses beatifikasi, kanonisasi seseorang, ditunggu sampai orang itu meninggal. Walaupun mungkin pada saat hidup dia terkenal menjadi orang yang baik. Tetapi sampai akhir masa, akhir hidupnya baru orang diolah tentang kebaikan Tuhan dalam diri orang ini. Tidak di tengah-tengah langsung dihakimi. Tetapi yang dialami oleh Yesus adalah di tengah jalan sudah dihakimi. Dan nasihat-nasihat positif seperti antara yang dikatakan si Nikodemus tidak mau didengar oleh mereka yang berkuasa. Maka jangan heran kalau kita dalam hidup kita mempunyai penguasa yang bijaksana, hidup kita aman damai. Tapi kalau kita diberikan penguasa yang tidak bijaksana, membuat onar, membuat skandal, hati kita yang terganggu. Tetapi kita harus betul-betul merenungkan, memikirkan, mendengarkan, dan mengambil keputusan yang baik. Jangan gegabah. Itulah nasihat Injil pada hari ini. Kenapa argumen-argumen tadi disampaikan? Yesus kan mau ditangkap, tetapi lalu belum jadi ditangkap. Karena ada orang-orang yang berpikir, oh dia menyembuhkan orang sakit kok. Dia membantu banyak orang. Tetapi yang satu ini membuat gangguan. Terutama melanggar pada hari Sabat itu. Dan mengaku sebagai putra Allah. Ini mempunyai masalah. Dan itu dalam menghadapi masalah kita harus mencari solusi yang baik. Dengan satu yang disebut dengan pola discernment. Merenungkan dulu. Mendengar dengan baik-baik, menyimak baik-baik, lalu mengambil langkah-langkah strategi A, B, C, baru memutuskan. Inilah nasihat yang kita terima dari Injil pada pagi hari ini. Semoga membantu kita untuk memasuki masa Paskah. Selamat pagi.